Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik-baik semuanya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, oke. Sebelum saya memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Oke, untuk berdoa bisa dipimpin oleh Krisna mungkin. Ya, Krista, tolong dipimpin doa. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjut kita absen terlebih dahulu ya. Kita absen terlebih dahulu dari Abnan Wahbi ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Arif nih? Hadir, Pak. Hadir. Eka Nadia? Hadir, Pak. Kanadia Fatia? Hadir, Pak. Dwi Puji? Enggak hadir, Pak. Sakit katanya. Sakit ya. Imam? Imam kemarin ada info berduka, Pak. Oh iya ya. Imam izin ya, Imam ya. Baik. Kemudian Krisna? Hadir, Pak. Muhammad Adam? Hadir, Pak. Rizky Sarul? Hadir, Pak. Walaupun teman-teman banyak yang nggak hadir ya, tidak jadi masalah. Kita patut bersyukur ya bahwa masih diberi kesehatan sampai hari ini bisa mengikuti pelajaran bersama Bapak ya. Bapak juga sangat bersyukur bisa ketemu dengan kalian walaupun kondisi saat ini sedang pandemi, sedang banyak kasus corona ya, semakin meningkat di Jakarta ya. Tetap jaga imunitas dan selalu jaga kebersihan dan makan makanan yang bergizi. Ya, sebelum ke materi, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah menggali informasi dari paparan PowerPoint yang ditampilkan, ya, kalian mampu memahami macam-macam struktur navigasi dengan benar. Nah, kedua, setelah mengamati data yang ada, kalian diminta mampu mengidentifikasi ya style pada navigasi sebuah website ya dengan percaya diri. Oke. Setelah yang ketiga, setelah mengobservasi data yang ada, peserta didik mampu membuat struktur navigasi sebuah halaman web dengan percaya diri. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. Ya. Nah, kita mempunyai kompetensi dasar di mana 3.6 untuk pengetahuan itu memahami style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Ya. Yang kedua, keterampilannya 4.6 membuat desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, itu untuk KD pengetahuan dan KD keterampilan. Indikatornya kalian itu harus bisa memahami macam-macam struktur navigasi. Yang kedua, mengidentifikasi style navigasi pada sebuah website. Ya. Itu untuk dari segi pengetahuan ya. Yang dari segi keterampilan kalian diminta membuat struktur navigasi sebuah halaman web. Pelajaran yang kita lakukan hari ini itu ada 3 metode penilaian. 3 metode penilaiannya itu untuk kinerja ya, untuk kinerja tertulis dan sikap. Model pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yaitu dengan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning itu apa sih? Ya, discovery learning itu ada kegiatan simulasi, ya,
simulation ya, terus problem statement, indikasi masalah, kemudian data collection, verifikator, dan generation. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Navigasi itu apa sih? Singkatnya saja. Navigasi pandu arah, Pak. Pandu arah, oke. Kemudian ada lagi? Peta, Pak. Peta. Peta apa tuh? Maksudnya peta seperti apa? Peta untuk menunjukkan jalan. Oke, betul. Tadi peta menunjukkan jalan, terus Pandu arah. pandu arah, kemudian apa lagi? Ada lagi? Petunjuk posisi, Pak. Petunjuk Nunjukin posisi. itu. Oke, betul, bisa. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ya, biar lebih banyak referensinya. Menu, Pak. Menu, boleh. Ya, jadi nih navigasi itu menurut Ardiansyah ya, tahun 2016 dia mengatakan bahwa struktur navigasi dapat diartikan sebagai alur ya dari suatu program yang menggambarkan rancangan hubungan antara area yang berbeda sehingga memudahkan proses pengorganisasian seluruh elemen-elemen pada website. Hampir mirip dengan flowchart ya, yang seperti pelajaran sebelumnya kita pelajari, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, betul. Tapi kalau untuk struktur navigasi ini berbeda, tidak seperti flowchart yang ada simbol-simbolnya gitu. Nah, struktur navigasi pada website adalah sebuah halaman web atau dokumen web yang dibuat mempunyai struktur yang jelas serta tersusun dengan teratur. Ya, rancangan struktur navigasi pada web digunakan untuk mengkaitkan halaman web dengan halaman web yang saling keterhubungan satu sama lain dengan hypertext. Ya. Nah, kayak di sini ada hypertext nih. Kayaknya sepertinya kita pernah mempelajari gitu hypertext ya, sebuah bahasa pemrograman gitu ya kan. Hypertext apa ya? Hypertext itu singkatan dari apa ya? Kayaknya pernah denger deh. Coba Muhammad Adam coba. Kalau menurut saya sih hypertext kayak ini bukan sih, Pak, yang mempunyai satu teks yang bisa mewakili yang lainnya gitu, Pak. Kayak kalau misalkan kita menjelajahi suatu web kan gitu. Kalau kita kan itu hanya satu teks. Ketika dipencet itu keluar teks-teks yang berikutnya gitu. Jadi satu teks yang mempunyai apa ya? Kayak arti banyak gitu, Pak. Oke, ya. Jadi mewakili beberapa teman-temannya ya, seperti itu ya. Oke, boleh. Oke, bagus Adam ya. Ya, tepuk tangan buat Adam ya. Oke, ini contohnya untuk navigasi nonlinear. Jadi ya, menu ini hanya bisa ke sini ya. Hanya bisa ke sini. Kemudian dari sini hanya bisa ke sini. Ya, terus menu ini punya percabangan ke sini. Ini punya percabangan ke sini. Ini punya percabangan ke sini, ini punya percabangan ke sini. Tetapi dia tidak bisa nyebrang gitu untuk mengakses yang ini gak bisa. Yang ini mau mengakses ke sini gak bisa. Yang ini ke sini gak bisa. Jadi dia itu hanya punya bagiannya saja. Tadi apa? Percabangan, perbedaannya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak ada master page atau slave page-nya. Ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Percabangan navigasi nonlinear. Yang Bapak share di grup ya, LKPD yang Bapak share di grup di Google Classroom itu sudah di-download semua? Sudah, Pak. Udah ya.
Nah, di situ kan ada tes tertulis dan diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Nah, oke. Jadi Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan di Google Classroom. Oke, untuk kelompoknya Bapak bagi aja deh ya, biar enak nih. Krisna dengan Fatihah, ya, Muhammad Adam dengan Aritni, Eka Nadia dengan Rizky Sahrul, Abnan dengan Putri Nabila. Oke, ya itu kelompoknya Bapak bagi. Silahkan kalian diskusikan di grup WhatsApp, ya, untuk mengerjakan. Kan ada 2 nomor. Nomor 1 itu untuk individu kalian, nomor 2 itu untuk kelompok. Jadi untuk kelompok silahkan didiskusikan di grup WhatsApp, ya. Oke, mulai dari berarti 3:07. Oh, tadi kita mulai 3:20 ya. Gimana kalau misalkan 5 menit aja ya? Cukup ya 5 menit ya. Sekarang ya 5 menit aja deh. Ya, silahkan bisa didiskusikan. Kalau mau matikan kamera silahkan. Nanti ketika saya bilang suruh buka lagi, bisa kalian buka lagi ya. Oke. Hasil diskusi gimana tadi dengan kelompok kalian? Sudah menemukan ya? Kira-kira nomor 2 itu struktur navigasi yang tepat pada website berita di atas itu apa sih? Gitu. Ya, tolong dipresentasikan. Dari siapa dulu? Dari saya dulu, Pak. Oh iya, silakan Putri Nabila. Oke. Gimana hasil diskusi dengan Afnan? Apa? Tadi sudah didiskusikan bahwa menurut kami navigasi tersebut merupakan jenis navigasi non-linear, Pak. Alasannya kenapa non-linear? Karena di tombol menu itu kan terdapat banyak sub menu lainnya. Nah, kita bisa milih tuh yang salah satu. Nah, habis itu pasti bakalan muncul ke navigasi ke halaman yang ada tombolnya lagi. Nah, di situ kita bisa balik lagi ke halaman sebelumnya, tapi kita nggak bisa nyebrang ke halaman yang sub tema kedua, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih nih atas hasil diskusinya ya untuk Putri Nabila dan Afnan. Oke, siapa yang mau nambahin kira-kira? Dari hasil diskusi saya dengan Eka Nadia, menurut kami struktur navigasi yang ada di soal nomor 2 itu struktur navigasi campuran, Pak. Alasannya kenapa? Alasannya karena ada beberapa faktor sih, Pak, yang saya pertimbangkan. Soalnya pertama nih, zaman sekarang sepertinya kalau tidak menggunakan struktur navigasi campuran itu terlihat ketinggalan zaman, Pak. Soalnya orang sekarang itu maunya serba mudah, jadi dia mau langsung misalnya mencari berita. Kalau misalnya beritanya kurang memuaskan, dia bisa langsung menuju ke home atau mau ke ujung atau mau ke tengah gitu, Pak. Sedangkan struktur navigasi itu hanya ada di struktur navigasi campuran. Kalau dari saya tadi kita membahas alur struktur navigasi, Pak. Mulai dari campuran mulai dari linear sampai ke navigasi campuran. Nomor 1 coba Arifni. Jawabannya apa Arifni nomor 1? Struktur navigasi linear bukan, Pak? Oke, betul. Terus kedua Afnan, jawabannya apa Afnan? Baik, Pak. Yang kedua itu hierarki, Pak. Hierarki, ya. Pelajaran berikutnya kita akan belajar yang namanya pembuatan layout dasar pada HTML. Nah, nanti kalian harus mempelajari tentang HTML dan CSS, ya. Silakan pimpin doa. Afnan, tolong dipimpin doa, Nan. Baik, kawan-kawan, alangkah baiknya kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa menurut keyakinan dan agama masing-masing yang dipercayai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.